Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada bab kedua semester ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana wajib dilakukan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dalil dan hukum zakat, macam-macam zakat, serta mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Pengertian zakat, zakat secara bahasa bermakna bertambah, tumbuh, dan suci. Atau zakat yang merupakan kosakata bahasa Arab ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna bertambah, tumbuh, dan suci. Sedangkan zakat secara istilah fikih atau secara syariat Islam bermakna sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dan dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud zakat bisa menyucikan dan membersihkan adalah zakat membersihkan mereka atau orang yang berzakat dari kekikiran atau sifat pelit, dan juga membersihkan orang yang berzakat dari cinta yang berlebihan terhadap harta dunia. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah bermakna sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Sekarang kita akan membahas tentang mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gharim, ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ini adalah golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, akan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya memiliki harta atau gaji 7 atau 8. Sedangkan amil adalah orang, lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, balik, berakal sehat, merdeka, adil,
jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Amil yang berhak menerima zakat adalah amil yang tidak mendapat gaji atau mendapat gaji tetapi tidak sesuai dengan standarnya. Sedangkan mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam tetapi masih lemah imannya, atau sudah kuat imannya tetapi diharapkan bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Mu'alaf diberi zakat walaupun statusnya adalah orang kaya. Adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Tujuan diberikan zakat agar lebih cepat merdeka. Sedangkan gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya, dengan syarat orang tersebut berhutang tidak untuk maksiat. Sabilillah adalah orang yang berperang membela agama Allah. Menurut pendapat lain termasuk Ibnu Qofal, sabilillah juga bermakna sabilil khair, yang berarti seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan atau kekurangan dalam perjalanannya. Kali ini, inilah yang kita bahas. Yang terakhir kita membahas tentang mustahik zakat. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Untuk itu, sebelum saya akhiri, mohon maaf, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.